saya berada di Pantai Lakbar, yang tepatnya di Minas Tenggara. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hidupku telah terus oleh kuasa darah yang
anak-anak ini, keluarga, anak-anak, semua yang Bapa itu. Yesus sudah menjalani. Yesus sudah banyak seorang ibu di datang ke Yesus. Meletakkan sumpah pada seluruh kasih. Tahu berapa hubungan dia berikan pada maka yang yakin ibu ini Tuhan. Tuhan yang melalui peristiwa karena teguran kepada dia. Oh, korban berikan tubuh ini anak milik Yesus, bukan milik dunia. Menyerahkan hati, pikiran, dan jiwanya kepada Tuhan. Bersama dia sama Bapa dan Tuhan. Engkau melihat dia Bapa. Engkau melihat perkumpulannya. Engkau melihat tangisannya. Tangisan air mata jatuh menimpa Tuhan. Dia selama-lamanya orang pernah dibiarkan sakit, tetapi Tuhan akan menentukan pikiran dan hati. Ajaran otoritas yang tertinggi, dia akan mencapai sekujur tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka memberkati engkau dan seorang ibu merasakan kau berbahagia. Dia pernah bersejahtera. Dimana boleh diberikan roh ketakutan keluarganya, dia keluarga yang mengasihi Tuhan, diberkati ya Tuhan, keluarga. Kalau ada anak-anak sudah diberkati, dan dia kalau melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mencapai kau, berikan keluarga, persoalan, berkaitan jalan juga, percaya kepada Tuhan, dan setia kepada Tuhan, di dalam nama Bapa. Sakit, penyakit, tahu nama Yesus, tahu nama Yesus. Tuhan pulihkan
dalam ujung kaki dalam nama Yesus. Pasukan kami yang jauh, Tuhan memberikan yang jauh, Tuhan menegakkan doamu, Tuhan melihat kita dengan matamu, jatuh di kipas Tuhan. Tidak selamanya orang menantu Yesus boleh, tapi Tuhan memberikan apa-apa kepada Tuhan memberikan apa-apa kepada Tuhan memberikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan doa, tinggalkanlah permohonan pulihkan hidup sakit yang bisa berada di dalam nama Yesus, dalam Yesus. Tuhan telah bencana melewati semua yang ada di dalam bahasa ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sebagai seorang hamba Tuhan, kami melayani menginjil di mana-mana. Kuasa tanda-tanda menyertai kami Tuhan. Dan ya Tuhan, saat ini Bapa, kami rindu akan memberikan persembahan syukur. Seberapa kami yang memberikan kepada itulah yang terbaik. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Tuhan pasti akan memberkati semua yang memberi dengan penuh sukacita. Dan Tuhan akan memberkati orang yang menabur banyak pasti akan menuai banyak juga. Dan pujilah Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tapi nama saya Ibu Janda Helmi Sinar. Saya seorang penjahat yang ditangkap oleh Tuhan. Tadinya saya dibuang oleh Tuhan, tapi setelah saya ditangkap oleh Tuhan, saya mengikut Kristus Yesus. Pekerjaan saya menikah dengan seorang suami, seorang laki-laki yang kaya raya, tinggalnya di ratahan. Tapi dia tidak mau bekerja, semua cuma minta pak. Jadi umur saya waktu itu baru 38 tahun. Saudara-saudara, saya ini adalah seorang penjahat, saudara-saudara, yang ditangkap Tuhan dan bertobat mengikut Kristus menjadi Kopassus, komando pasukan Kristus, sama dia pangkat peltu, pelayan Tuhan. Saya itu babli tikus di ratahan, saudara-saudara, mama-mama, kok dijual di Ternate. Jual di Ternate, beli di ratahan 750 per botol. Jual di Ternate 5.000 per botol. Nah, saudara-saudaraku, coba pertama bawa 1 galon isi 25 liter 40 botol. Kalau di ratahan kapikus, kalau bakar menyala. Jadi sampai di Ternate tambah air. Pertama bawa 1 galon, jadi ke 2 galon, 3 galon, 4 galon, 5 galon. Yang ada paloku, ada orang pakai uren apa loku. Orang tangka dia di kapal, dia pecah tikus, orang cucu kasih lubang, buang di laut. Kita nyendak, karena kita berteman dengan polisi, saudara-saudara. Kita berteman dengan KP3 di pelabuhan. Makanya saya lolos. 2 tahun saya berbuat demikian. Berapa jiwa kita bawa di neraka, saudara-saudara. Bapak-bapak, 1 botol boleh berapa orang minum? Sejak tikus. Halo, ada jawaban? Bapak-bapak jangan putar balik. Kamu berapa botol? 6 sampai 7 orang. Ya, benar. Jadi berapa jiwa kita bawa ke neraka? 7 orang saya bawa ke neraka. Tuhan bilang, kayak pengoni masuk neraka sampai di bawah, Heli tinggal. Setelah saya bawa itu 2 tahun, Tuhan memberi saya hadiah lebih besar dari harga cap tikus, saudara-saudara, yaitu dapat penyakit di kandungan. Karena bembeng-bembeng itu gelon, maaf ya laki-laki. Jadi itu kandungan, karena seperti ada anak, kandungan keluar di barang perempuan. Segede ini, saudara-saudara.
masuk rumah sakit Tomohon 1 bulan 1 minggu. Dokter bilang mesti operasi. Nggak operasi karena saya dibilang oleh tetangga di rumah sakit sebelah kamar, sebelah koi, dia bilang, ibu kalau percaya pergi berdoa. Terus kita jawab apa? Berdoa. Ibu masuk rumah sakit karena apa? Tahu nih, cuma baringus anak-anak bawa di sini. Oh, kita ketemu bersaksi buat ibu. Kalau ibu percaya itu Tuhan mau kasih baik, tinggal di rumah Jo. Oh, berdoa pas Tuhan kasih baik. Itu jawaban saya yang belum mengenal siapa Yesus Kristus. Setelah saya kenal siapa Yesus Kristus, saya pergi tanpa berdoa. Saya disuruh berdiri, belum boleh duduk. Kan boleh berbicara begini, saudara-saudara. Benar, saya tidak boleh berbicara begini. Tak gosok-gosok di situ berdarah. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Setelah saya bertobat, kita pergi tanpa berdoa. Tuh pendeta bilang, kita belum suruh duduk, nggak suruh duduk. Berdiri. Kita ingin tahu kalau dia pendeta. Jadi deh, berdiri, saya berdiri, terus dia bilang apa? Angkat kaki satu, angkat. Satu lagi, angkat. Tiba-tiba dia bilang, lompat. Maka melompatlah saya. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Bukan tangan manusia, bukan tangan dokter. Ketika saya disembuhkan oleh Tuhan, apa yang saya balas kepada Tuhan? Roma 12 ayat 1 di sana dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Bukan doi mama-mama, papa-papa, bukan kobong kelapa berapa hektar, bukan doi di ATM, di bank berapa ratusan miliar. Tidak. Persembahkanlah tubuhmu, karena tubuhmu itu adalah bait Allah, tempat berdiamnya Roh Kudus. Kasih amin ke Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada haleluya. Makanya saudara-saudara, kalau orang berbuat dosa, minta ampun lebih dulu Pak Tuhan. Minta ampun Pak Tuhan, sama seperti saya. Saya minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati saya. Anak-anak saya diberkati Tuhan. Keluarga saya diberkati Tuhan. Yang ada rumah, Tuhan kasih rumah. Kita ke rumah di ratahan, kita kasih tinggal saudara-saudara. Bang suruh kontrak, kita beli rumah di Matungkas. Itu bukan karena kuat jaganya saya, tapi oleh karena kita bertamangan Tuhan Yesus. Mau cari itu kuasa Tuhan, jangan cari itu berkat lebih dulu. Cari si pemberi berkat, siapa dia? Kalau jangan cari si pemberi berkat, maka tuh pemberi berkat itu adalah Yesus Kristus yang belum menerima mujizat dari Tuhan kembali. Zakaria 9 ayat 12 di sana dikatakan, kembalilah ke kota benteng. Kota benteng bukan satu kota yang dijaga beribu-ribu tentara, tapi kota benteng adalah Yesus Kristus. Ketika kalian kembali kepada Tuhan Yesus, apa yang kalian meminta pada Tuhan, yang tak pernah kalian pikir, yang tak pernah kalian bayangkan, itu yang Tuhan siapkan buat Tuhan. Saya mengajar kepada ibu-ibu sekalian, mama-mama, kalau ada masalah, jangan cerita ke tetangga. Amin. Kalau kalian cerita ke tetangga, kalian cuma bilang, dia tambah B, dia pilih satu tambah C, dia pilih satu tambah D, akhirnya jadi 1 kilometer. Kamu, saudara-saudara. Makanya, kalau ada masalah di dalam rumah tangga, ceritakanlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengampuni, sumber segala berkat. Amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan pasti memberikan berkat bagi ibu-ibu, bapak-bapak, rumah tangga kalian pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini kesaksian saya. Puji Tuhan, umur saya
ini 72 tahun. Sama dengan kita. Oh, puji Tuhan, amin, haleluya. 72 tahun. Tapi kakinya tidak pernah kaki. Baru genap tanggal 17 Januari. Januari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga Bapak. Tanggal kedua keluarga. Jangan bilang genap, kalau bilang genap mati. Membilang 72 tahun berarti masih mau tambah, masih mau tambah. Ada orang baru umur 53 sakit kaki karena apa? Dia kaki dia bukan pakai pekerjaan Tuhan, dia pakai makan rota. Dia pakai pimancani bukan dia berdoa di rumah, dia makan rota ke orang. Ingat ibu-ibu, ibu-ibu itu adalah tiang doa di dalam rumah tangga kalian, termasuk saya. Dan laki bekerja, bukan dia berdoa berkati tapi laki, dia terkota-kota orang bermasalah. Iya toh? Apalagi kalau masuk gereja, dia sobeleng itu tas bagus-bagus, dia sobai jalan, kakak-kakak pulang gereja dia bilang begini, mana tahu, itu baju itu pun kita nak kasih pada dia. Kenapa dia so pakai? Tinggal boleh dia pakai, siapa yang dia pakai? Dia itu boleh pisang di muka. Dia ingat itu boleh pisang dia jatuh. Apa yang terjadi? Begitu dia jatuh dia begini, buka main ini iblis. Kita baru keluar gereja dia sudah jatuh. Iblis juga nih mau dituduh saudara-saudara. Iblis bilang makanya kau kalau keluar gereja bawa tuh shalom di rumah, ke keluarga. Jangan cerita orang bermasalah. Ya, hari ini saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapakku di surga di dalam nama Tuhan Yesus yang mengantar saya datang di Pakukure ini untuk bersaksi kepada ibu-ibu sekalian. Mari orang menjadi ibu-ibu yang menjadi tiang doa di dalam rumah tangga kita masing-masing. Orang doakan orang anak-anak, orang cucu-cucu, apalagi setelah jadi lansia, jadi berkat, bukan jadi pembawa malapetaka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya serahkan pada kesaksian yang berikut teman saya, Ibu Mila.